One, two, three. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Mayang. Hari ini videonya agak beda ya teman-teman, karena saya mau berbagi sama kalian. Mungkin bisa dibilang juga video ini sebagai video perkenalan. Jadi buat teman-teman yang baru subscribe atau baru kayak pertama nonton saya punya video, perkenalkan, saya punya nama Mayang. Saya orang Indonesia, asal dari Papua. Terus saya tinggal di Prancis. Jadi ini udah masuk tahun ke-9 saya tinggal di sini. So, hari ini saya mau cerita ke kalian. Jadi saya punya pengalaman hidup di Prancis. Jadi mulai dari kuliah, terus kerja, terus saya menikah, sampai sekarang saya lagi hamil anak pertama di sini, teman-teman. Terus supaya videonya nih tidak terlalu panjang lebar ya teman-teman. Jadi saya sudah pernah bikin video, saya punya pengalaman kuliah dan kerja di Prancis. Nanti saya cantumkan di bawah di description box videonya. Ya, kalau misalnya kalian ada yang tertarik, maksudnya mau tahu pertama kali saya kuliah dan habis itu bisa dapat kerja di sini, kalian bisa nonton video itu. Sebentar, sebetulnya saya harus kasih mati lampu, tapi secara singkat ya nih teman-teman. Jadi saya tuh datang ke sini waktu itu kuliah dari tahun 2014 akhir. Jadi biasanya kalau di Prancis itu nggak cuma di Prancis, kayaknya di Eropa, setiap kali kita kuliah itu biasanya awal semester dimulai bulan September. Terus waktu itu saya datang ke sini bulan Agustus 2014, mulai kuliahnya bulan September 2014. Terus karena saya ambil master, jadi saya kuliah selama 2 tahun teman-teman. Jadi tahun 2016 itu saya sudah selesai kuliah. Singkatnya, di tahun 2017 itu saya dapat visa untuk cari kerja. Tapi tidak segampang itu ya teman-teman. 2017 tuh betul-betul saya cuma kayak dapat kerja-kerja sampingan, kerja part time. Kita tuh baru dapat kerja yang full time itu tahun 2018 bulan Maret. Jadi itu pertama kali saya dapat kerja full time, yang pokoknya yang saya kerja pokoknya sampai akhir 2022 itu saya selalu kerja di tempat yang sama dari tahun 2018. Anyway, seperti itu aja singkatnya untuk saya punya pengalaman kuliah dan kerja di sini, karena lebih lengkapnya ada di video yang saya bilang ke kalian tadi. Nanti saya cantumkan linknya di bawah ya teman-teman. Video ini mungkin saya lebih fokus untuk cerita tentang bagaimana saya ketemu sama Rano, saya punya suami. Jadi buat kalian yang belum tahu, saya punya suami itu namanya Rano teman-teman, dia orang Prancis. Saya ketemu sama Rano itu tahun 2015. Memang agak cepat ya teman-teman, karena saya baru sampai akhir tahun 2014. Dan itu pun sebenarnya waktu saya sampai itu, saya sudah punya cowok juga orang Prancis. Jadi sebelum Reno itu saya udah sama satu cowok Prancis juga. Cuma memang sama dia saya tidak pacaran lama teman-teman, sekitar 2 bulan kayak gitulah. Terus waktu itu saya putus sama dia, itu kayaknya saya punya image tentang cowok Prancis itu banyak sekali berubah teman-teman. Jadi waktu putus sama dia tuh saya betul-betul tidak ada pikiran sama sekali untuk pacaran lagi sama orang sini. Pokoknya saya tidak mau pacaran sama orang Prancis atau sama bule, saya tidak mau. Waktu itu kebetulan zaman saya kuliah tuh teman-teman, kalian pasti tahu aplikasi Tinder. Nah waktu itu saya setelah putus sama saya punya cowok yang pertama, itu kayak iseng-iseng aja gitu. Sebenarnya tidak ada pikiran untuk mau cari cowok atau apalah gitu. Tapi karena teman-temanku semua pakai itu, jadi saya juga ikut-ikut pakai. Akhirnya ya saya ngobrol sama kayak beberapa orang gitu di lewat aplikasi. Ada beberapa yang kayak ajak ketemu gitu. Termasuk Reno ini, dia juga bilang ayo kita ketemu kayak gitu. Satu-satunya orang yang mau saya ajak ketemu di luar, maksudnya yang bukan di tempat tertutup itu teman-teman, cuma Reno ini. Karena dari beberapa orang yang saya ngobrol di aplikasi itu, mereka kalau ajak ketemu tuh kayak kita ketemuan di bar gitu. Tapi karena saya kan tidak minum teman-teman, jadi saya tidak terlalu suka kalau pergi ke bar gitu. Apalagi kayak cuma berdua ketemu itu, aduh saya tidak berani. Terus ada lagi yang kayak ayo kita ketemu, saya datang ke kopo apartemen ya, atau kalau tidak kalau kau mau kau datang ke sapu apartemen gitu. Ya saya tidak mau lah, kita maksudnya orang
kita belum pernah ketemu, baru kenalan, terus cuma lewat aplikasi, kok tidak tahu kalau orang itu baik atau tidak. Jadi ya saya tidak mau. Dan memang waktu itu satu-satunya yang mau ketemu di luar itu cuma Reno ini. Jadi waktu itu kita ketemu di taman. Pertama ketemu saja udah terlambat 1 jam teman-teman. Terus untung waktu itu jadi kayak zaman-zaman dulu tuh saya kayak suka sekali keluar jalan-jalan ke taman sambil gambar-gambar gitu. Waktu itu tidak terlalu terasa kalau sudah 1 jam udah tidak datang-datang teman-teman. Akhirnya ya itu, makanya sampai sekarang tuh saya masih ingat pertemuan pertama itu udah terlambat 1 jam. Terus dia waktu itu alasannya tuh karena HP-nya rusak, terus udah harus kayak kasih perbaiki HP-nya, bikin baterai apa dan lain-lain. Ya kayak gitulah, pokoknya ada alasan kayak gitu, juga gak tahu. Terus ya udah akhirnya dari situ ya waktu itu kan saya juga memang tidak ada niat untuk punya hubungan serius sama orang sini. Jadi ya sudah, saya biasa saja gitu. Terus habis itu kita ya kayak dia masih sering kayak ajak ayo kita makan, keluar makan gitu. Jadi kayak saya sering juga jalan sama dia. Terus kalau misalnya saya pulang kuliah juga kadang udah jemput. Untuk bule itu teman-teman tidak ada yang mulai tanggal segini kita resmi pacaran gitu. Tidak ada kayak gitu teman-teman. Saya tidak tahu ya, mungkin teman-teman yang lain beda. Tapi Disa punya pengalaman dan saya punya teman-teman deket juga yang maksudnya punya pacar bule, punya suami bule. Kebanyakan tuh kayak untuk menentukan tanggal resminya mereka kita pacaran tuh kayak tidak ada gitu teman-teman. Jadi kita bilang, oh ya sudah, kita punya hari jadi itu kita bilang kita tetapkan tanggal 15 April 2015. Tapi sebenarnya saya dekat sama dia tuh ya udah kayak dari 2 bulan sebelumnya gitu teman-teman. Saya sudah kasih kenal dia juga secara tidak resmi gitu, cuma lewat telepon, cuma lewat foto kayak gitu ke saya punya orang tua. Terus ya sudah jalan kayak gitu. Bulan Agustus 2015 itu pertama kali saya ketemu sama dia punya mama. Terus habis itu bulan Desember 2015 itu saya pertama kali juga pergi ke Natal sama dia punya keluarga. Jadi seperti itu teman-teman awalnya saya ketemu sama dia. Nah setelah itu tahun 2018 itu pertama kali dia ke Indonesia. Dia pulang sama saya, dia ikut saya pulang. Kita ke Indonesia, terus kita liburan di Jakarta, terus kita ke Bali juga. Habis itu kita ke Jogja, lihat saya punya orang tua dan saya punya keluarga. Nah, salah satu alasan juga kenapa saya suka, maksudnya saya nyaman sama Reno ini, karena pertama dia tuh orangnya perhatian sekali teman-teman. Terus kedua dia tuh family oriented, dia kayak sama saya punya keluarga tuh langsung dekat gitu. Terus dia kayak menghormati sekali saya punya orang tua. Terus ya dari awal-awal tuh memang saya sudah pikir dia nih orang baik ya, karena itu yang tadi saya bilang sama kalian juga, karena satu-satunya orang yang mau ketemu saya di luar di tempat terbuka itu cuma dia aja. Terus dia juga tidak minum, dia tidak merokok, terus dia juga tidak suka kayak ke bar-bar, tidak suka ke tempat diskotik gitu. Waktu saya ketemu dia tuh kan kita masih umur 23-an gitu kalau nggak salah. Saya masih umur 23, dia juga umur segitu, cuma beda setahun aja sama saya. Dan menurutku untuk cowok bule, cowok Prancis umur segitu yang maksudnya yang tidak suka dengan hal-hal seperti itu tidak banyak teman-teman. Ya mungkin ada, cuma yang saya ketemu kebetulan sama Reno ini. Jadi ya itu juga yang bikin saya suka sama dia. Anyway, 2018 itu kita di Indonesia ketemu sama saya punya keluarga. Itu pertama kalinya teman-teman dia ketemu. Tapi itu kayak sudah dekat sekali. Mungkin juga karena saya kan biasanya kayak tiap hari gitu teleponan sama sapu keluarga tuh, terus dia selalu ada gitu. Jadi mungkin karena itu juga kayak bukan pertama kali gitu udah ketemu sama mereka. Itu bulan September kita pulang ke Perancis. Itu Reno sudah lamar saya ya teman-teman. Tahun 2019 summer, bulan Agustus kita pulang lagi ke Indonesia teman-teman. Langsung kita ke Jogja. Reno langsung lamar saya ke saya punya orang tua. Jadi dia bilang kalau kita mau nikah gini, apakah diizinkan gitu. Terus ya sudah, saya punya orang tua karena memang sudah lumayan lama toh saya dengan dia. Ya mereka setuju saja, dan mereka juga sudah tahu kalau Reno orangnya baik. Tahun 2019 pas kita pulang itu teman-teman, selain untuk melamar, itu juga waktu itu saya dengan Reno itu sambil kayak cari-cari tempat gitu, karena kita memang
pengen punya bisnis sama-sama di Indonesia. Jadi kita pulang itu sambil cari-cari tempat untuk buka bisnis di sana, yaitu bisnis coffee shop ya teman-teman di Jogja. Habis itu bulan Desember saya balik lagi sendiri teman-teman ke Indonesia, ke Jogja untuk bangun kita punya bisnis ini. Jadi kita sewa tempat, terus habis itu kita bangun-bangun dan lain-lain. Dan itu saya pulang sendiri, Reno tidak ikut. Bulan Februari itu kita buka teman-teman, bulan Februari 2020. Dan bulan Maret 2020 COVID teman-teman. Itu saya ingat sekali bulan Maret itu pertama kalinya lockdown di Prancis. Ingatku tidak ada lockdown di Jogja tuh, tidak ada lockdown, cuma ada kayak jam, ada batas jam gitu untuk keluar di Jogja. Tapi ya namanya pandemi internasional gitu di seluruh dunia, jadi ya sepi teman-teman. Padahal kita punya bisnis itu memang waktu itu kita cari tempat di daerah di tengah-tengah kampus-kampus gitu teman-teman, di Babarsari. Kalau kalian yang tinggal di Jogja pasti tahu Babarsari itu kan daerahnya anak-anak kuliah. Waktu itu kampus semua tutup teman-teman. Jadi tuh betul-betul Babarsari yang biasanya serame itu tiba-tiba tuh kayak sepi sekali. Dan waktu itu kita sempat bertahan sampai 1,5 tahun juga teman-teman, lumayan. Jadi 2021 tuh kita baru tutup kafenya. Kan COVID waktu itu lama juga tuh teman-teman. Kampus-kampus tuh juga masih pada tutup. Jadi kita punya bisnis tuh kayak selain pertama buang-buang waktu, akhirnya kita tidak dapat untung, malah kita rugi. Akhirnya saya bilang ya sudah kita tutup saja gitu. Memang bukan rezekinya kita di situ ya teman-teman. Ya sudah, tidak apa-apa, itu kita jadikan pengalaman saja gitu. So, anyway, tahun 2020 itu pertama kita punya bisnis tidak jalan. Kedua, kita punya rencana menikah juga akhirnya tertunda. 2021 juga kita tidak bisa untuk melaksanakan pernikahan karena urusan vaksin lah apa segala macam, dan untuk urus surat-surat, dokumen-dokumen, kalau misalnya nanti saya punya orang tua mau datang ke sini atau tidak, kalau kita yang mau ke sana ke Indonesia, nikah di Indonesia, ribet teman-teman. Ya sudah, akhirnya kita bilang oke, diundur lagi gitu. Akhirnya sampailah di tahun 2022, tahun lalu ya teman-teman, saya mulai urus, saya punya dokumen-dokumen karena saya pikir lebih baik kita menikah di Perancis, karena saya pikir lebih gampang untuk mendatangkan, saya punya keluarga ke sini dibanding mendatangkan keluarganya Reno ke Indonesia, karena dari keluarganya Reno tuh kebanyakan kayak maminya udah berumur gitu, terus mamahnya sama tantenya tuh juga kayak tidak pernah naik pesawat, jadi kayak perjalanan jauh itu mereka tidak mau teman-teman, susah gitu. Jadi ya sudah, saya bilang daripada kita menikah di Indonesia, Reno udah sendiri, tidak ada keluarga, mendingan kita nikah di Prancis, saya punya keluarga yang datang, sekalian juga mereka lihat Prancis seperti apa, maksudnya saya punya tempat tinggal di Prancis itu seperti apa, saya punya hidup di Prancis seperti apa, jadi ya sekalian mendingan mereka yang datang. Akhirnya bulan September 2022, alhamdulillah itu mereka bisa datang ke sini dan kita melaksanakan kita punya pernikahan, teman. Jadi saya dengan Reno itu menikah secara Islam. Secara singkatnya, jauh sebelum kita menikah itu Reno sudah mu'alaf dulu teman-teman ya. Sebenarnya dia mu'alafnya memang pas kita mau nikah itu, tapi dia tuh sudah belajar Islam tuh sudah dari awal-awal dia kenal saya tuh dia sudah belajar Islam. Awal kenal saya tuh dia juga udah ikut puasa teman-teman. Terus waktu itu saya ingat sekali, saya masih kuliah. Itu pas dia datang ke saya punya apartemen, tiba-tiba tuh udah kayak bawa Al-Quran yang ada terjemahannya gitu teman-teman. Dan itu kayak tidak ada angin, tidak ada hujan. Kayaknya memang dia sudah tertarik sama Islam itu udah dari awal-awal dia kenal saya. Dan Reno tuh tahu persyaratan untuk menikah dengan perempuan muslim itu ya dia juga harus menjadi seorang muslim gitu. Jadi itu alhamdulillah juga teman-teman, saya bersyukur sekali juga. Akhirnya pas bulan September itu kita nikah. Pertama tuh kita nikah secara agama, kita nikah di Paris waktu itu. Saya waktu itu minta untuk menikah secara agama di KBRI teman-teman di Paris. Tapi kebetulan waktu itu karena kita tidak dapat kita tidak bisa ketemu waktu yang tepat gitu. Akhirnya kita tidak bisa menikah di KBRI. Terus saya cari orang Indonesia kayak Pak Ustadz gitu, Pak Imam gitu, yang bisa menikahkan secara Islam. Jadi waktu itu kita datang ke Paris, kita sewa Airbnb gitu,
bapaknya datang ke sana sekalian bawa saksi gitu. Terus ya udah akhirnya kita menikah di Paris dengan Bapak Ustadz ini. Setelah menikah secara agama, kita juga menikah resmi di mata hukum Perancis, teman-teman. Jadi kita menikahnya itu di la mairie, atau kayak istilahnya kayak kalau di Indonesia mungkin kayak wali kota gitu ya kayaknya. Nah itu kita menikah juga di sana. Terus setelah menikah di la mairie, habis itu baru kita bikin resepsi. Jadi sebenarnya kita menikah tuh 3 kali, teman-teman. Jadi secara agama, terus di la mairie, habis itu resepsi. Jadi kita tukaran cincin tuh 3 kali. Tapi cincinnya yang sama ya. Singkat cerita teman-teman, tentang kita punya pernikahan itu semuanya serba sederhana. Karena pas kita menikah agama juga kita tidak undang siapa-siapa. Terus pas di la mairie juga tidak ada siapa-siapa, cuma betul-betul cuma kita punya keluarga saja. Setelah itu baru pas resepsi kita punya teman-teman dekat. Kita punya resepsi itu semuanya kita rencanakan sendiri ya teman-teman. Jadi kita tidak pakai wedding organizer dan lain-lain. Kita betul-betul urus semuanya sendiri. Dari sewa tempat itu saya cari tempat sendiri. Terus untuk makanan juga kita bikin prasmanan. Terus yang masak juga saya dengan saya punya mama, dengan saya punya adik. Jadi kita masak sendiri. Karena kita punya undangan juga tidak banyak teman-teman waktu itu. Tidak sampai 100 juga undangan. Habis itu kayak souvenir itu juga kita bikin sendiri. Kita punya souvenir itu kita kasih masuk kopi sama teh dari Indonesia. Jadi saya punya keluarga pas datang dong bawa itu. Jadi kita bikin semuanya kayak di di pack gitu, masukin ke botol-botol kecil itu kita bikin sendiri semua. Dekorasi itu juga kita bikin sendiri teman-teman. Jadi saya cari inspirasi lewat Pinterest, Instagram dan lain-lain. Terus cari tempat penyewaan gitu di Hongdae dan sekitarnya, maksudnya yang nyewain barang-barang kayak gitu, atau enggak kayak barang-barang kecil-kecil itu yang maksudnya saya pikir setelah dipakai nanti untuk acara saya bisa pakai juga di rumah, itu saya beli. Minta bantuan dari teman-temannya kita juga. Jadi kayak pembawa acara tuh kita punya teman sendiri, terus DJ juga teman sendiri, terus yang bantuin di dapur itu betul-betul alhamdulillahnya saya punya teman-teman itu semuanya pada bantu. So setelah menikah, saya dengan Reno itu tidak ada bulan-bulan madu teman-teman. Karena pas habis menikah tuh kita langsung balik kerja. Saya juga bilang sama Reno kayak saya tuh belum mau punya anak langsung gitu teman-teman, karena saya kan kerja dari 2018 tuh tidak berhenti-berhenti. Jadi saya bilang sama dia sebelum saya punya anak, saya tuh kayak mau menikmatin saya punya waktu sendiri dulu, kayak me time gitu. Saya bilang sama dia saya mau liburan dulu, saya mau cari kerja yang baru. Jadi sebelum saya cari kerja yang baru itu saya pengen liburan dulu gitu teman-teman. Rencananya seperti itu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain ya teman-teman. Alhamdulillahnya kita dikasih rejeki. Saya ingat sekali waktu itu tanggal 5 Desember. Dan itu pagi-pagi sebelum saya pergi kerja. Itu pas saya tes ternyata positif teman-teman. Dan waktu itu saya punya reaksi tuh yang kayak ngeblank gitu loh. Karena saya bilang maksudnya kita tidak berencana gitu loh, tidak ada rencana sama sekali untuk punya anak langsung setelah menikah gitu. Ternyata ya namanya dikasih ya bagaimana teman-teman. Akhirnya ya syukur alhamdulillah juga. Akhirnya akhir Desember itu saya memutuskan untuk berhenti kerja. Dari akhir Desember sampai hari ini itu saya udah berhenti kerja teman-teman. Dan menurutku juga keputusanku waktu itu untuk berhenti kerja kayaknya memang sudah tepat. Karena waktu saya hamil di awal-awal tuh teman-teman betul-betul memang saya tidak ada kayak ngidam, tidak ada muntah, cuma satu mual sekali, baru tidak bisa bergerak. Terus waktu itu di bulan ketiga saya sempat pendarahan teman-teman. Terus saya dibawa ke emergency gitu karena pendarahan itu. Dan waktu itu saya sudah takut, saya pikir aduh ini kayaknya mungkin amit-amit kayak keguguran gitu. Ternyata pas kesana dokter bilang itu hematoma. Mungkin kalian yang pernah mengalami tahu itu apa gitu ya. Akhirnya dari situ saya tuh betul-betul harus total bed rest. Jadi di umur kehamilan 3 bulan itu betul-betul saya tidak bisa bikin apa-apa. Olahraga tidak boleh banyak jalan. Terus kayak berdiri itu juga tidak boleh lama-lama. Seiring berjalannya waktu, usia kehamilan juga jadi bertambah. Terus waktu saya periksa ke dokter 1 bulan setelah pendarahan itu, alhamdulillah
sudah tidak ada. Alhamdulillah pendarahannya juga sudah berhenti, terus hematomanya juga sudah terabsorb gitu sama sapunya tubuh. Jadi udah tidak ada lagi hematomanya gitu. Terus sampai sekarang teman-teman, saya punya usia kehamilan ini udah masuk 6 bulan. Makanya itu sekarang kita udah mulai persiapan. Seperti itu teman-teman, kira-kira saya punya kisah singkat dari awal saya datang ke sini untuk kuliah, terus saya dapat kerja, terus habis itu menikah, dan sekarang alhamdulillah lagi hamil anak pertama. Kita mohon doanya aja ya teman-teman, semoga semuanya lancar buat saya. Terus terima kasih juga buat kalian yang sudah mampir ke saya punya video, yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya. Mudah-mudahan tidak terlalu boring buat kalian juga, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Dah, selamat malam, assalamualaikum. Segala binti Agung Yusciarso dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, alhamdulillah. Pouvoirs qui me sont conférés, je déclare que vous êtes unis par le mariage. Félicitations. Puis on va inviter les témoins à vous rejoindre. J'ai commencé mon discours avec quelque chose du genre dans l'histoire d'amour, comment ça comme regarder avec les yeux du premier jour. Saya berjanji untuk selalu melihat kamu seperti kondangan pertama. Mudah katanya. Benar. Mau sih bisa.
Oh, madam. Ada yang nggak mau nikah, disuruh lempar jauh. Dita lompat. Dita lompat. Dita lompat.